Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indang Reni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Konsentrasi Manajemen Pemasaran dan Wirausaha. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi. Apa sih itu konsep budaya? Konsep budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum moral, kebiasaan, dan setiap kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh setiap orang berbagai anggota masyarakat. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini tentu menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Di sini ada hakikat kebudayaan, yaitu yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebudayaan terwujud dari perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan itu ada sebelum generasi lahir, dan kebudayaan itu tidak dapat hilang setelah generasi tidak ada. Dan yang ketiga, di sini ada kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat, ada kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberikan kewajiban-kewajiban. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan kebudayaan. Yang pertama yaitu ada kontak dengan negara lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Dan yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Di sini juga ada faktor-faktor penghambat proses perubahan kebudayaan. Yang pertama yaitu ada faktor dari dalam masyarakat. Faktor dari dalam masyarakat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Dan yang kedua, penemuan-penemuan baru. Dan yang ketiga itu pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor dari luar masyarakat. Faktor dari luar masyarakat ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, berasal dari lingkungan dan fisik yang ada di sekitar masyarakat. Dan yang kedua, peperangan dengan negara lain. Dan yang ketiga adalah adat istiadat. Maksud dari adat istiadat ini adalah tatanan konsep serta aturan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan dan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Adat istiadat berfungsi untuk menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk, adat istiadat berlaku di suatu daerah dan tidak berlaku di daerah lain. Setelah menjelaskan konsep budaya, saya juga akan menjelaskan apa itu kelas sosial. Kelas sosial dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan, yaitu serangkaian posisi sosial di mana setiap anggota masyarakat dapat ditempatkan. Para peneliti membagi rangkaian kesatuan itu menjadi sejumlah kecil kelas sosial yang khusus atau sastra. Konsep kelas sosial digunakan untuk menempatkan individu atau keluarga dalam suatu kategori sosial. Kelas sosial didefinisikan sebagai pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang pertama itu ada kelas sosial dan status sosial. Mengukur kelas sosial dari sudut status sosial yaitu dengan membatasi setiap kelas sosial dengan banyaknya status yang dipunyai para anggota dibandingkan dengan anggota kelas sosial lainnya. Dalam penelitian, kelas sosial terkadang disebut stratifikasi sosial.
Status sering dianggap sebagai penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor tertentu. Sebagai contohnya, kekayaan relatif atau banyak aset ekonomi, kekuasaan atau tingkat pilihan atau pengaruh pribadi terhadap orang lain, dan martabat merupakan 3 faktor yang sering digunakan ketika menilai kelas sosial. Dan yang ketiga adalah adat istiadat. Maksud dari adat istiadat ini adalah tatanan konsep serta aturan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan dan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Adat istiadat berfungsi untuk menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk, adat istiadat berlaku di suatu daerah dan tidak berlaku di daerah lain. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelompok referensi. Kelompok referensi atau kelompok rujukan atau kelompok acuan merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung ataupun tidak langsung, dan dianggap sebagai perbandingan bagi seorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok referensi memberikan standar, norma atau nilai yang dapat menjadikan perspektif tertentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku. Dan kelompok ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan. Di sini ada jenis-jenis kelompok referensi. Kelompok referensi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kelompok referensi normatif dan kelompok referensi komparatif. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari kelompok referensi. Yang pertama itu adalah faktor keakraban, yang kedua ekspos terhadap seorang, dan yang ketiga kepaduan kelompok. Di sini juga ada kelompok referensi dalam pemasaran. Kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Anggota kelompok referensi sering menjadi penyebar pengaruh dalam hal selera. Oleh karena itu, konsumen selalu mengawasi kelompok tersebut, baik perilaku fisik maupun mentalnya. Kelompok referensi yang paling berpengaruh terhadap konsumen mempengaruhi orang lain melalui norma, informasi, dan kebutuhan nilai ekspresif konsumen. Berikut ini penjelasan dari macam-macam pengaruh tersebut. Pengaruh normatif yaitu pengaruh ketika seorang individu memenuhi harapan kelompok untuk mendapatkan hadiah langsung atau menghindari hukuman. Dan yang kedua, pengaruh informasi, perilaku, dan pendapat kelompok yang referensi digunakan sebagai berguna potongan informasi yang berpotensi. Dan yang ketiga adalah pengaruh ekspresi nilai. Ketika seorang individu atau kelompok menggunakan norma dan nilai-nilai dianggap sebagai panduan bagi sikap mereka sendiri atau nilai-nilai. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.